warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan pengajar praktik kami, Ibu Nining Wijayanti, SPD MPD, dan fasilitator kami, Bapak Hikmatullah, SPD MPD. Saya Afrida Derianti dari SD 02 Binjai, Kecamatan Tayan Hulu. Saya Ervin Nurmawati dari SMP 2 Parindu, Kecamatan Parindu. Saya Rodia Silvestra Silalahi dari SMP Negeri 1 Parindu, Kecamatan Parindu. Selamat menyaksikan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta dari kami bertiga. Assalamualaikum Bu Ervin. Waalaikumsalam Bu Afrida. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya Bu ya. Terus gimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya sekarang dalam kondisi yang netral dan juga bahagia. Alhamdulillah netral dan bahagia ya Bu ya. Oke Bu, pada kesempatan nanti Ibu akan berperan menjadi kucing ya Bu ya. Nah, untuk Ibu, kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan kucing hari ini? Ya, baik Bu Afrida, saya sudah menyiapkan alur Tirta, kucing dengan alur Tirta. Yang pertama yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot lainnya. Oh ya, bagus Bu. Baik Bu, jangan lupa 3 kompetensi inti kucing, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot itu tetap harus ada ya Bu ya. Iya. Oke Bu, selamat bertugas. Semangat Bu. Ya, terima kasih Bu Afrida. Selamat sore Bu Rodia. Selamat sore Bu Ervin. Iya, apa kabarnya Bu Rodia? Puji Tuhan, sehat Bu. Iya. Kira-kira pada sore hari ini ada nggak yang Ibu mau sampaikan ke saya? Aduh, Ada ya. Jadi bagaimana Bu? Ada hal-hal yang mengganggu hati, pikiran, dan juga apa? Silakan Ibu ceritakan ke saya. Waktunya 15 menit Bu ya. Oke. begini Bu. Begini Bu Ervin, saya kan wali kelas sekarang di kelas 8. Oke, Ibu wali kelas di kelas 8. Di kelas 8 siswa saya ini ada seorang siswa saya itu dia siswa yang tinggal kelas. Dia tinggal kelas, maka dia dapat teman baru ya. Tidak teman dari kelas 7. Nah, dalam proses kebersamaan di kelas ini Bu, saya melihat dia tidak enjoy di dalam kelas itu. Lalu dia itu hadir sesukanya Bu. Misalnya dia kadang datang 3 hari, nanti 2 hari dia libur, 1 hari dia libur. Nah, dia seperti itu Bu. Kehadirannya di sekolah itu sesuka hati dia. Ya, oke, baik. Kalau dari skala 1 sampai 10, itu kehadiran dia berapa persen yang sekarang ini? Kalau dari awal-awal itu, kalau awal-awal itu dia lebih banyak tidak hadirnya ketimbang dia hadir. Tapi kalau setelah 3 bulan pembelajaran sekarang Bu sudah mulai berkurang, tapi belum hadir penuh, 100% ya? belum 100%. Anak ini laki-laki atau perempuan Bu? Laki-laki. Oh iya, laki-laki. Pada saat dia berada di sekolah, apa yang Ibu biasa lihat? Apa yang suka dia kerjakan di kelas? Saya kalau melihat dia secara pribadi, saya melihat dia minder ya Bu, dia orangnya. Apakah mungkin karena dia tinggal kelas? Nah, tapi ada juga satu Bu, temannya mungkin suka membuli dia. Kadang ada anak yang suka bilang begini, kenapa kamu di sini? Kenapa nggak pindah ke kelas 9? Begitu. Apakah itu juga penyebab? Pernah saya tanyakan Bu ya, itu mungkin salah satu juga penyebabnya. Tapi adakah penyebab lain? Saya sering menanya gitu, tapi dia belum terbuka sekali terhadap saya. Saya pernah tanya dia satu itu aja sih, pernah dia bilang. Tapi saya merasa anak yang saya nasihati itu jangan bully gitu. Saya kira itu penyebab awalnya Bu. Ternyata setelah saya bilang tidak boleh ada yang bully lagi ya, gitu. Tidak dibully lagi, tapi tidak langsung jadi hadir lagi tidak. Ya, tapi dia sudah mulai masuk
lebih intens dari sebelumnya dari Bu, ya. sebelumnya. Ya, kalau di kelas dia nggak ada teman sama sekali ya, Bu? Nggak ada sama siapa gitu. Dia agak menyendiri, menyendiri pendiam. Ada pelajaran yang dia sukai? Pelajaran apa gitu dia misalnya suka dia suka pelajaran ini, jadi tiap hari Selasa tuh masuk terus, atau tiap hari tertentu dia masuk, atau hari-hari tertentu dia tidak masuk, kan ada mata pelajaran yang dia sukai gitu mungkin? Yang dia sukai, kalau saya lihat dia sering datang di kalau olahraga. Ya, pada saat olahraga ya. Oke. Pada saat olahraga. Nah, dia kalau sepengamatan Ibu pada pelajaran olahraga, dia ini suka ngobrol sama gurunya nggak? Sama gurunya tidak begitu ya Bu, karena kalau ke gurunya dia tetap aja agak pendiam, tapi mungkin kalau saya suka lewat gitu kalau ikut olahraga ya Bu, dia lebih mau sedikit tersenyum. Oh, lebih. Tapi kalau praktek ya, di praktek dia senang dia dan tidak sudah tersenyum Bu, dibanding kalau di kelas dia tidak, dia diam gitu. Kalau olahraga dia ada sedikit berbeda. Iya. Kalau dalam hal ini Ibu melihat ada peluang nggak kira-kira kita masuk ke dalam celahnya itu agar dia bisa terbuka ke kita gitu, menyampaikan masalahnya, dan kita bisa masuk untuk menyampaikan solusi-solusi kepadanya gitu agar dia lebih semangat lagi. Ibu ada lihat kesempatan yang dimiliki? Ada sih Bu, Iya, yang ada. Yang penting sepertinya harus, kalau saya sendiri kalau mendekatin dia mau, tapi kan apakah guru yang lain seperti itu juga kan saya kurang tahu. Kalau saya sih mendekatinya setelah lebih sering mengajak dia berbicara sih ada, itu mungkin yang membuat dia seperti yang saya tanya kemarin kan Bu, siapa yang membuli gitu kan, ini nanti Ibu bilangnya jangan dibully lagi, tapi setelah itu dia memang sudah mulai tidak absen, tapi tetap juga nggak jadi langsung hadir terus, enggak. Itu sih saya lihat peluangnya, ternyata ketika didekatin oh dia mau. Nah, kalau menurut Ibu kira-kira ada peluang nggak untuk guru lain bisa mendekatinya? Misalnya tidak harus Ibu gitu, tapi Ibu menyampaikan ke guru lain yang berpotensi untuk mendekatinya untuk memberikan semangat seperti itu. Kalau dia suka pelajaran olahraga, mungkin guru olahraganya ya, guru olahraganya. Jadi kalau menurut Ibu kira-kira mungkin nggak kalau misalnya Ibu menyampaikan permasalahan anak ini ke guru olahraga, dan guru olahraga menyampaikan kepada anak ini sambil olahraga, sambil senam atau sambil apa gitu, ya didekati kayak gitu. Menurut Ibu mungkin nggak hal itu dilakukan gitu? Kalau Ibu kan guru matematika kan agak susah mungkin menurut pertimbangan Ibu. Nah, kita lewat jalur lain, lewat guru lain gitu, mungkin nggak kira-kira? Bisa Bu, guru olahraganya bisa mendekati dia Bu ya, karena dia menyukai mata pelajaran itu Bu. Ya, oke. Nah, jadi sekarang kita sudah melihat ada peluang Bu ya, peluang untuk mendekati anak ini, untuk memberikan semangat, tapi tidak lewat Ibu kan. Nah, kita kalau tidak bisa dari kita kan dari yang lainnya, kita mencoba gitu. Ibu mencoba untuk lewat guru olahraga gitu kan. Nah, itu strategi kita. Kalau menurut Ibu jangka waktunya perlu berapa waktu lama ini kita untuk mendekati anak ini? Karena pelajaran olahraga kan 1 minggu berapa kali Bu? Di kelas itu 2 kali, karena kan 3 jam tuh, 2 jam hari Selasa, 1 jam di hari Kamis. Iya, jadi kalau menurut Ibu butuh jangka waktu berapa lama nih untuk bisa mendekati? Kalau kita lihat dari dalam 1 minggu 2 pertemuan kayak gitu. Kalau menurut saya ya mungkin dalam waktu sebulan. Nah, dalam waktu sebulan kira-kira itu Bu ya. Sebulan kalau Ibu itu mau ya, intens kerjasamanya, intens mendekati dia dalam waktu sebulan. Terus ukuran keberhasilannya gimana Bu? Nanti kalau misalnya Ibu sudah memberikan saran atau masukan kepada guru olahraga dan guru olahraga menyetujui untuk mendekati anak ini gitu kan. Kira-kira ukuran keberhasilannya gimana nanti kalau anak ini sesuai dengan yang Ibu harapkan? Ya, kalau sesuai yang saya harapkan Bu, dia harus hadir mengikuti pembelajaran sekolah setiap hari Bu, kecuali kalau dia sakit. Iya. Berarti ukuran keberhasilannya kehadiran Bu ya? Kehadiran. Kalau dia sudah hadir berarti ini adalah sudah berhasil gitu kan ya. Kalau dia sudah sering hadir berarti ini pendekatan kita sudah berhasil gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ada nggak kira-kira kemungkinan gangguan atau hambatan untuk kira-kira mendekati anak ini? Gangguan apa gitu? Kalau gangguannya Bu, satu lagi masalah tentang anak itu. Kalau orang tuanya itu Bu, dia kurang saya rasa dukungannya.
karena orang tuanya sering nge-WA saya, telepon saya minta izin dan bilang sakit gitu. Saya tahu sebenarnya anak itu tidak sakit gitu. Jadi itu sih yang ini, harusnya orang tuanya kan bersama dengan saya Bu, jadi orang tuanya kan artinya memberikan izin dia juga kan Bu untuk tidak sekolah, Tidak kan? hadir Iya. gitu ya. Jadi kalau misalnya anak itu gak hadir, dia nge-WA gitu. Awal-awal saya jawab, oh iya semoga lekas sembuh gitu. Tapi kalau ini kan kebelakangan Bu, saya nggak ngejawab lagi gitu, biar orang tuanya tahu gitu bahwa saya tidak mendukung dengan dia mengkondisikan sesuka hati begitu. Itu sih maunya orang tuanya sih, jangan secepat itu anak itu tidak hadir kan. Saya harapannya orang tua juga hadir. Baik, kalau berbicara mengenai orang tuanya gitu ya, menurut Ibu kira-kira ada nggak peluang untuk kita mendekati orang tuanya, kita menyampaikan visi misi kita bahwa kita tuh ingin anak hadir terus di sekolah kayak gitu. Kira-kira mungkin Bu, ada nggak peluang untuk mendekati orang tuanya? Ada Bu, tapi harus dipanggil ke sekolah. Nah iya, kira-kira perlu nggak Bu kira-kira manggil ke sekolah Bu? Kalau misalnya Bu setelah didekati oleh ibu olahraga nanti, tapi dia tetap juga tidak Tidak ada perubahan. kehadiran, tidak ada perubahan, saya akan manggil orang tua Bu. Jadi kayak langkah pertama dulu ya, langkah pertama kita ke siswanya dulu. Kalau siswanya nanti sudah tidak ada, baru kita orang tuanya ke orang tuanya. Ya, oke. Berarti yang bisa membantu Ibu yang pertama adalah guru olahraga tadi, terus yang kedua adalah orang tua. Nah, iya. Kapan akan dimulai untuk mendekati anak ini? Di bulan habis ini Bu ya, bulan habis puasa ini, pembukaan puasa kan. Ya. Dan nanti habis ini habis libur bulan puasa minggu depan ini. Ya, oke. Ya, baik Ibu. Kira-kira apa kesimpulan dari percakapan kita pada hari ini, pada sore hari ini? Bahwa anak yang saya anggap bermasalah ini ternyata ada peluang ya Bu untuk bisa kita bimbing agar kehadirannya di sekolah lebih baik. Oke. Ya, terima kasih Bu ya. Saya tunggu nanti the next meeting, kapan lagi nanti kita akan ketemu dan Ibu kembali ceritakan lagi ke saya Bu ya, bagaimana sikap anak ini, bagaimana terrespon guru olahraga, dan bila tidak berhasil kan ke orang tuanya. Ibu ceritakan semuanya the next meeting Bu ya. Oh ya. Saya rasa cukup Ibu ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bu Ervin. Terima kasih Bu Ervin. Ya, sama-sama Bu Rodia. Baik Bu, tadi luar biasa sekali coachingnya, sangat bagus dan menarik sampai pada titik temu solusi permasalahan yang dialami Ibu Rodia. Secara keseluruhan saya melihat ada present, kehadiran penuh yang Ibu tunjukkan, kemudian mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa empati yang saya lihat tadi. Kemudian juga saya dapat melihat Ibu Ervin menggunakan pertanyaan yang berbobot ya, sambil kita evaluasi ya Bu ya. Jadi tirta yang kita lakukan secara garis besar itu apa menurut Ibu Ervin? Ya, tirta yang secara garis besar yang saya lakukan yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan di situ ada identifikasi juga, ada rencana aksinya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dan yang pasti pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada Bu Rodia. Kalau antara skala sampai 1 sampai 4, saya berikan skala 4 untuk Ibu. Terima kasih Ervin. banyak Bu. Baik Bu, mungkin nanti coaching yang selanjutnya bisa kita kembangkan ke murid, ke rekan sejawat, dan rekan-rekan dinas lainnya. Sukses selalu buat Ibu Ervin dan Ibu Rodia. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Rodia. Selamat siang Bu Ervin. Iya, apa kabarnya Bu Rodia? Puji Tuhan, hari ini sehat Bu. Iya, bagaimana kabarnya? Gimana perasaannya hari ini Bu? Rasanya hari ini senang Bu. Iya, syukurlah kalau seperti itu. Ya, baik Ibu, pada kesempatan kali ini Ibu akan berperan sebagai coach Ibu ya. Ibu akan memberikan pengarahan bagaimana cara menjadi coach yang baik. Nah, menurut Ibu kira-kira apa yang sudah Ibu siapkan? Yang sudah saya siapkan Bu, teknik coach Tirta Bu, Iya. di mana saya harus bisa mengidentifikasi, membuat rencana aksi, serta tanggung jawab. Oke, baik. Ibu akan melakukan coaching terhadap Bu Afrida
Ya, tapi pesan saya jangan lupa Bu ya, ada 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh ya. Yang kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan nanti itu akan menjadi tugas Ibu, dan jangan lupa langkah-langkah itu Bu ya. Siap. Oke, silahkan Ibu. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Afrida, gimana kabarnya dan perasaannya hari ini? Ya, perasaan saya, kabar saya hari ini alhamdulillah sehat walafiat Bu, dan saya merasa senang. Oh, baguslah Bu. Kemarin Ibu minta saya bertemu untuk melakukan coaching, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka ya Bu, dan bertemu langsung. Rencana Ibu bertemu dengan saya hari ini tujuannya untuk apa ya Bu? Gini Bu, sebenarnya sih tidak ada masalah Bu. Saya hanya ingin persiapan untuk pembelajaran saya nanti di semester genap atau 2 agar lebih mantap, yaitu mengenai metode pembelajaran saya, ide saya dalam proses pembelajaran nanti. Itu saja. Berarti definisi Ibu untuk coaching kali ini ingin mempersiapkan metode pembelajaran di semester genap ya Bu? Iya, ya Bu. Saya ingin menemukan ide baru dalam proses metode pembelajaran nanti. Dari keberhasilan pertemuan hari ini, Ibu tujuan akhirnya yang ingin dicapai itu apa? Tadi saya ingin menemukan hal baru dalam pembelajaran saya di kelas. Jadi sementara ini kan proses pembelajaran saya gitu aja Bu, monoton aja gitu, tidak ada perubahan, tidak ada ide baru. Jadi saya harus ada ide baru gitu Bu. Kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk melakukan kegiatan ke depan? Ya, kesempatan ya Bu ya, kesempatan yang saya miliki. Mungkin di sini saya akan menerapkan suatu model pembelajaran nanti di mana anak itu harus aktif ya Bu ya, tidak cenderung diam aja. Jadi anak-anak dapat menyampaikan jawabannya saat saya bertanya, saat saya memberikan tugas seperti itu Bu. Jadi nggak diam aja gitu. Ibu melihat potensi Ibu sekarang ini dari skala 1 sampai 10, kalau Ibu melihat kira-kira diri Ibu sendiri pada skala berapa kira-kira Bu? Dan misalkan planning ke depannya lagi naik, berapa kira-kira skala Ibu? Kalau saat ini menurut saya skala yang saya punya itu hanya 7 Bu. Tapi kalau pengen naik ya pasti pengen naik ya Bu ya, yang pastinya pengen naik 8 lah. Nggak mungkin kita mau turun kan Bu. Kalau turun berarti itu ya Bu ya. Jadi saya kepengennya nanti kalau ada perubahan lebih baik lagi naik jadi angka 8. Kalau sekarang 7 Bu. Kira-kira nanti peluang yang Ibu ambil itu seperti apa? Peluang ya Bu ya. Jadi peluang di sini adalah peluang yang dimunculkan untuk peserta didik ya Bu ya. Nah itu tadi dengan metode yang saya gunakan, yaitu metode pembelajaran discover learning, tapi pakai medianya itu mind mapping. Jadi anak-anak bisa berkreativitas. Nah peluang yang saya munculkan dengan peserta didik ini, saya terapkan di situ keterampilan anak-anak itu kan cenderung tidak hanya menjawab pakai tulisan saja Bu. Jadi biar anak-anak lebih kreativitas dengan adanya gambar-gambar, bisa mereka menjelaskan pembelajaran itu. Jadi kemampuan untuk berpikir kritis atau berpikir itu ada gitu. Dalam melakukan kegiatan ini tentu ada gangguan atau hambatan. Kira-kira jika ada hambatan, apa solusi yang akan Ibu lakukan? Ya, jadi gini Bu, kalau solusi atau ini gangguan atau hambatan aja. Kalau gangguan ke anak-anak ini kan Bu, yang saya lakukan ini saya lebih harus mendekatkan diri kepada anak-anak. Nggak mungkin kan saya mendikte mereka suruh bilang begini harus begitu ya kan Bu. Jadi saya coba misalnya ada anak tidak mengerti paham itu saya dekati,
Terus saya selaku guru itu kan memang kita harus bisa menuntun, membimbing. Nanti diharapkan dengan bimbingan saya, bimbingan saya, anak itu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, Bu. Gitu. Kalau di hambatan itu kira-kira apa solusinya dalam melakukan kegiatan ini? Jadi kalau di hambatan ya Bu ya, di hambatan pada anak-anak ini mungkin anak-anak ini kalau belajarnya kurang konsentrasi Bu dalam belajar. Karena biasa anak ini cenderungnya hanya mendengarkan apa itu namanya ngerjakan latihan, terus mereka tidak mengingat apa yang sudah disampaikan, yang seperti tidak mengikuti alur dan tidak konsentrasi. Jadi itu mereka tidak kurang konsentrasi, Bu. Berarti rencana Ibu untuk mencapai tujuan nanti kira-kira apa? Rencana saya untuk mencapai tujuan nanti ya Bu ya. Rencana saya tadi saya menerapkan pembelajaran discover learning, tapi dilengkapi dengan media pembelajaran mind mapping. Mungkin yang ingin saya tambahkan lagi nanti dengan pembelajaran kita kemarin yaitu KSE, kompetensi sosial emosional, yaitu nanti saya menyiapkan kotak emoji. Saya menyiapkan kotak emoji di sini biar anak-anak itu bisa meluapkan perasaannya. Bagaimana perasaan dia saat pembelajaran itu terjadi gitu. Jadi seperti apa perasaan mereka, jadi kita tahu gitu Bu pada saat pembelajaran itu terjadi gitu. Kira-kira bagaimana Bu jangka waktu untuk melakukan kegiatan? Kalau untuk melakukan kegiatan ini saya jangka waktunya kira-kira 1 atau 2 minggu lah. Iya. Ya. Kira-kira menurut Ibu nih, ukuran keberhasilan Ibu dalam melakukan kegiatan ini apa? Ya. Ukuran keberhasilan saya nanti kalau setelah ini ya tidak perlu saya rubah lagi metode pembelajaran saya di semester ini yang tadi saya buat, yaitu metode discover learning, di mana saya bisa tinggal kombinasikan lagi, dilengkapi, tinggal saya tambahkan, kombinasikan, dilengkapi dengan media-media pembelajaran seperti gambar-gambar yang menarik dan menyenangkan gitu. Untuk komitmen Bu dengan kegiatan ini, kira-kira komitmen Ibu apa? Komitmen saya, nah itu tadi Bu, komitmen saya tadi saya sudah bilang kalau saya akan membuat jangka waktu tadi 1 sampai 2 minggu. Jadi komitmen saya itu saya harus melakukan kegiatan itu kira-kira tadi rentang waktu 1 sampai 2 minggu saya harus bisa melakukan kegiatan itu. Oke ya, dengan komitmen 1 sampai 2 minggu ya Bu. Ada tidak kira-kira rekan Ibu yang akan membantu kegiatan ini? Iya, tentu ada rekan-rekan saya yang membantu saya untuk kegiatan ini Bu ya. Misalnya adanya guru PJOK, guru agama, setidaknya mereka kan tahu Bu bagaimana proses pembelajaran anak didik saya. Mereka tahu bagaimana mereka ini belajar dengan saya, belajar dengan mereka juga sama dengan saya. Artinya kita ada kolaborasi nanti Bu. Berarti Bu dengan komitmen 1 sampai 2 minggu, lalu nanti dengan bantuan rekan-rekan Ibu yang kita bicarakan tadi, untuk tindak lanjut sesi coaching hari ini apa menurut Ibu? Ya, tindak lanjut saya hanya bisa berusaha menjalankan rencana saya sesuai dengan yang saya harapkan. Saya ingin metode yang saya terapkan ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat terwujud gitu. Ya, semoga pada sesi coaching kali ini ya Bu bisa terwujud dan tercapai apa yang Ibu inginkan, sehingga metode pembelajaran yang Ibu pikirkan, Ibu rancang akan berhasil pada anak-anak. Anak-anak senang dengan metode pembelajaran yang sudah Ibu siapkan, nanti hasil belajar anak-anak nanti lebih maksimal lagi dan bisa juga menjadi contoh untuk teman-teman Ibu. Nah, jadi Bu, semoga sesi coaching hari ini dapat menambah wawasan kita ya Bu ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Ibu Afrida. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih. Ya, baik Bu Rodia, saya ucapkan selamat Anda sudah melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Menurut Ibu, langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan selama kegiatan coaching ini? Yang sudah saya lakukan Bu, langkah-langkah kita sudah ya Bu ya. Saya sudah mengidentifikasi
lalu saya sudah menanyakan bagaimana rencana aksinya dan bagaimana tanggung jawabnya nanti. Ya, wow, luar biasa Ibu. Saya kalau misalnya skala 1 sampai 10, saya berikan Ibu 8 atau 9 Bu. Nah, ya sudah bagus Bu ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kemampuan coaching Ibu dari hari ke hari akan semakin bagus dan sukses ke depannya. Sama-sama, Iya, Bu. terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ervin. Iya, Terima kasih juga Mbak Frida. Sama-sama Bu. Selamat siang. Iya. Selamat pagi Ibu Afrida. Pagi Bu. Bagaimana perasaannya hari ini Bu? Alhamdulillah perasaan saya hari ini senang Bu. Berarti kabarnya pun pasti baik ya Bu ya? Iya, baik. Oke. Sesuai kesepakatan kita ya Bu, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coachingnya Bu ya. Nanti Bu berperan sebagai coachnya. Nah, kira-kira apa persiapan yang sudah Ibu siapkan untuk pelaksanaan coaching kita pada pagi hari ini? Yang saya sudah persiapkan untuk melakukan coaching terhadap Ibu Ervin yaitu sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, pertanyaan yang berbobot, insya Allah yang sudah saya siapkan. Wah, bagus sekali ya Bu ya, artinya sudah penuh persiapan. Tapi saya sebagai observer mengingatkan Bu, jangan lupa ada 3 kompetensi inti di coaching ya Bu, yaitu pertama present atau kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ketiga unsur ini harus ada ya Bu. Baiklah Bu, selamat melaksanakan kegiatan coaching. Silakan. Assalamualaikum Bu Ervin. Waalaikumsalam Bu Afrida. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik-baik juga iya kabarnya. Kemarin Ibu kan minta saya bertemu untuk melakukan coaching dan alhamdulillah kita hari ini bisa bertatap muka langsung untuk melakukan coaching. Iya. Kira-kira apa tujuan Ibu? Ya, tujuan saya pada pagi ini yaitu saya ingin bercerita Bu. Saya bercerita mengenai masalah OSIS. Jadi anak-anak OSIS ini kurang aktif Bu. Padahal saya selaku pembina OSIS sudah mengarahkan mereka kegiatan apa yang harus mereka buat, membuat visi misi dan melaksanakan kegiatannya. Nah, namun di perjalanan mereka saya minta untuk membuat visi misi, iya saja, tapi tidak kunjung dilaksanakan, tak kunjung dilaksanakan sama mereka. Kemudian saya tanya lagi, tidak pula dilaksanakan. Nah, terus tanya lagi, baru dilaksanakan. Nah, terus saya minta mereka untuk membingkai visi misi mereka, visi misi yang sudah dituangkan ke dalam kertas karton. Nah, dibingkai, saya minta mereka untuk bingkainya. Nah, iya nanti Bu, saya cari bambu. Iya Bu, nanti saya ini. Ya, nah selanjutnya pertemuan selanjutnya hari minggu depan saya tanyakan belum Bu, tanyakan lagi iya Bu, sampai saya tanya kapan lagi, katanya hari Senin ini besok nanti. Nah nanti saya tanya lagi entah apa lagi jawaban mereka. Nah itu yang membuat saya tuh merasa gimana ya Bu ya, sebagai pembina OSIS kok rasa-rasanya tidak mampu gitu, apa kelemahan saya atau kesalahan saya atau gimana gitu. Jadi saya tuh butuh konsultasi dengan Ibu. Berarti definisi pertemuan kali ini mengenai tentang OSIS ya Bu ya. Visi misi yang akan dicapai itu belum terlalu maksimal gitu ya Bu ya. Iya, Seperti yang Ibu ceritakan tadi. Oke Bu, dari keberhasilan pertemuan ini tujuan akhir yang ingin Ibu capai itu apa Ibu? Ya, tujuan akhirnya saya ingin anak-anak OSIS itu melakukan kegiatan sesuai dengan tugasnya. Jadi mereka tidak hanya membuat visi misi, tapi juga melaksanakan kegiatan apa yang sudah menjadi rencana mereka. Seperti kegiatan hari besar, mereka harus buat apa, harus mengadakan apa. Nah, mereka bisa berinisiatif untuk melakukan kegiatan itu Bu, tanpa harus diperintah-perintah, tanpa harus disuruh-suruh. Nah, seperti itu Bu. Jadi tadi Ibu bilang Ibu memberikan kepada mereka seperti inisiatif tanpa harus disuruh-suruh. Jadi kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk mereka agar bisa melakukan kegiatan tersebut Ibu? Apa yang Ibu miliki gitu yang bisa merangsang mereka untuk
apa namanya melakukan inisiatif sendiri gitu. Nah ini hambatannya seperti ini Bu. Mereka ini waktu awal-awal dulu kelas 7 naik kelas 8 pemilihan OSIS mereka fine-fine aja, baik-baik saja, tidak ada masalah gitu. Tapi semakin kesini mendekati semester 2 kelas 8 mau naik kelas 9 mereka agak susah-susah diatur gitu loh Bu. Banyak mengeluhnya kayak gitu. Banyak mengeluh nanti ini atau iya janji-janji palsu seperti itu. Belum lagi mengeluh ini itu. Nah seperti itu hambatannya Bu. Maksudnya kesempatan ibu untuk memiliki agar mereka melakukan kegiatan itu, apa yang ibu miliki agar mereka mau berinisiatif. Tadi ibu bilang mereka berinisiatif seperti itu tadi. Agar mereka inisiatif tentunya perintah dari saya Bu. Saya merintahkan mereka untuk melakukan kegiatan ini. Nanti tolong bingkai visi dan misi kalian, kita tuliskan di dalam kertas. Ya sudah dituliskan, itu pun lama tuliskannya. Nah terus harus dibingkai lagi. Nah mereka pun lama lagi tugasnya. Belum lagi kita menyiapkan membereskan sekretariat OSIS tuh yang seperti apa kayak gitu. Nah itu lama gitu loh Bu respon mereka tuh. Nggak langsung gitu kami. Kalau misalnya saya perintahkan langsung mereka kerjakan, saya perintahkan langsung mereka kerjakan. Nah seperti itu. Jadi kalau kegiatan ibu seperti ini berarti harus adanya motivasi ya Bu ya, yang ibu harus terapkan kepada mereka, seperti semangat, motivasi supaya mereka Ya, tetap berkreativitas, tetap berpikir mau belajar bersungguh-sungguh gitu ya Bu ya. Iya, rendah untuk motivasinya ini. Ya. Kira-kira skala 1 sampai 10 apa penilaian ibu tentang diri ibu? Skala mana ibu sekarang? Saya sekarang berada di skala 4 atau 5 gitu. Pokoknya di skala ini saya tidak inginkan lah. Saya menginginkan saya yang lebih baik lagi dan juga anak-anak juga. Jadi kegiatan OSIS dan pembina dan juga anggota OSIS bisa melaksanakan fungsinya dengan baik ya, seperti itu sebagaimana mestinya. Berarti kalau di skala ini ibu tidak menginginkan seperti apa tadi Bu? Ya ini mereka kok tidak melakukan kegiatan padahal saya sudah bersemangat untuk mengajak mereka melakukan. Masa apa ya saya harus membuat visi misi lalu saya membingkainya, saya menuliskan, kan tidak seperti itu. Nah, namanya pembina kan kita membina mereka satu-satu gitu kan. Berarti setidaknya adanya itu ya Bu ya, inisiatif sendiri ya Bu ya, maunya ibu gitu. Nah ya mau saya itu mereka berinisiatif sendiri gitu, inisiatif untuk Bu nanti kalau saya bingkai seperti apa Bu, bisa nggak? Boleh. Nah saya itu maunya seperti itu gitu. Kok mereka kurang adanya inisiatif seperti itu. Berarti planning ibu ke depan kira-kira skala berapa nanti untuk ke depannya? Ada nggak planning ibu ke depannya, ada skala untuk nilai diri ibu sendiri, skala ibu berapa? Ya kalau misalnya untuk anak-anak sih saya menginginkan berada di skala 7 atau 8 lah kalau melihat kondisi mereka seperti ini. 7 atau 8 lah sudah bagus gitu. Ya. Kira-kira kekuatan ibu untuk mencapai tujuan yang dimaksud saat ini itu apa Bu? Kekuatan saya Iya, kekuatan sebagai pembina. Iya, sebagai pembina OSIS Ya, tadi. saya bisa mengarahkan karena pembina ini kan kekuatannya mengarahkan ini harus seperti ini. Kalian telah membuat visi misi, kalian harus melaksanakan kegiatan ini, sebentar lagi hari besar, hari keagamaan, apa yang harus kalian siapkan. Nah saya bisa mengarahkan gitu, cuman dari mereka kok tidak bergerak nampaknya atau kurang, slow respon gitu, responnya tuh lambat. Nah seperti itu Bu. Jadi harus ada usaha ya Bu ya, Iya. usaha yang semaksimal mungkin Iya, untuk menggerakkan mereka ya Bu ya. Nah itu dia. Jadi kira-kira nanti peluang ya Bu ya, peluang yang ibu ambil itu nanti seperti apa, peluang yang ibu ambil untuk kegiatan ibu tadi? Kalau peluang sih nampaknya ada, saya perlu bantuan guru lain nampaknya Bu. Saya perlu bantuan, ada guru IPA itu nampaknya dia bisa membantu saya untuk memberikan arahan biar anak-anak lebih tergerak gitu. Kalau misalnya saya mengarahkan mungkin mereka Bu Ervin lagi ya seperti itu. Kalau misalnya guru yang lain bisa mengarahkan atau Pak Kepala Sekolah mungkin kali Bu ya, kepala sekolah gitu kira-kira bisa mengarahkan mereka untuk lebih semangat lagi ya, seperti itu nampaknya sih seperti itu Bu. Itu peluangnya Bu ya, buat ibu. Nah, dalam melakukan kegiatan ini tentu ibu punya seperti hambatan, gangguan. Nah, kira-kira jika ada hambatan atau gangguan, apa solusi yang akan ibu ambil dan lakukan? Ya, tentunya sebagai pembina OSIS itu kan kami berada di bawah
naungan sekolah, dan sekolah ini kan ada pemimpinnya Bu ya, dan pemimpinnya adalah kepala sekolah. Nah mungkin kalau misalnya ada hambatan, mungkin saya bisa konsultasikan dengan kepala sekolah Bu. Jadi ibu hanya berinteraksi dengan kepala sekolah Iya. untuk hambatan. Nah sekarang kalau di gangguannya itu seperti apa? Di gangguan dalam melaksanakan kegiatan OSIS tadi, apakah mungkin adanya perselisihan antara siswa dan guru gitu Bu? Ya, hambatannya mungkin dari mereka gitu. Gangguan Bu tadi Bu, gangguan. Oh gangguannya ya, gangguannya mungkin mereka agak itu tadi Bu, kurang aktif gitu. Misalnya ketua OSIS sudah membagi-bagi tugas gitu terhadap teman-temannya, kamu nanti ini, mereka nggak mau Bu, mereka nggak mau, nah seperti itu. Jadi harus kayak semacam dipaksa gitu. Padahal saya kan inginnya mereka harus dengan inisiatif sendiri, keinginan sendiri gitu. Kalau misalnya sudah diperintahkan ya udah laksanakan aja, nggak usah lagi ngeluh-ngeluh lagi, nggak usah lagi nggak mau, nah seperti itu. Itu mungkin gangguan yang mungkin muncul atau terjadi dalam kegiatan nanti. Berarti rencana ibu nanti untuk mencapai tujuan ini kira-kira apa Bu? Rencananya Iya, rencananya nanti kalau ini sudah dapat dituju, artinya apa lagi rencana ibu yang akan ibu kembangkan ke depannya? ya, kalau misalnya saya sudah mengarahkan mereka dengan saya berkonsultasi dengan guru-guru yang lain, mungkin mereka bisa bantu saya atau dengan kepala sekolah. Nah kalau misalnya mereka sudah berhasil untuk mengarahkan anak-anak lebih semangat lagi, ya mungkin saya akan memunculkan ide-ide dari anak-anak, dari mereka, dari OSIS untuk melakukan kegiatan atau hal-hal apa untuk pengembangan sekolah ini agar lebih baik lagi sekolahnya. Berarti ibu akan mengambil ide baru, tidak melanjutkan mengeluarkan visi misi baru lagi gitu ya Bu ya? Tidak, akan mengembangkan Ya Bu ya? Iya. Ya. Kira-kira nih Bu, bagaimana Bu jangka waktu ibu untuk melakukan kegiatan ini? Ada berapa lama waktunya, kira-kira jangka waktu yang akan ibu lakukan untuk melakukan kegiatan ini? Ya mungkin 3 atau 4 minggu lah, seperti itu lah, atau 3 sampai 6 minggu lah. 3 sampai 6 minggu ya Bu ya? Itulah. Cukup lama ya Bu ya? Iya, nampaknya sih. Tapi kalau misalnya dia lebih cepat lagi lebih bagus Bu. Iya. Ini kan hanya perkiraan saja. Perkiraannya Bu ya. Nah, untuk komitmen ibu dengan kegiatan ini apa? Komitmen ibu dengan kegiatan ini? Komitmen saya akan terus berusaha untuk mendekati guru yang lain ya, untuk mendorong anak-anak biar lebih semangat lagi dalam melaksanakan kegiatan OSISnya, dan juga saya mendekati kepala sekolah untuk biar menekankan lagi, untuk memberikan penguatan lagi ya agar anak-anak OSIS lebih semangat lagi. Nah, jadi ibu ada lagi semacam sharing dengan kepala sekolah untuk menemukan yang lebih baik lagi dari apa yang sudah ibu tampilkan tadi ya Bu ya? Benar. Oke. Selanjutnya Bu, tindak lanjut ibu di sesi coaching ini hari ini menurut ibu itu apa tindak lanjut sesi coaching ini? Nanti tindak lanjut ibu lagi. Nah, nanti mungkin setelah saya melakukan rencana saya ini tadi sudah saya laksanakan, nanti saya ingin nemui ibu lagi untuk menceritakan apa yang sudah terjadi dan apalagi nanti apa yang bisa dikembangkan lagi dari hal yang sudah saya dapatkan dari kegiatan itu. Dari ibu akan saya tunggu hasilnya di pertemuan nanti. Ibu ceritakan lagi dan kita akan sharing lagi ya Bu ya. Oke. Semoga pada sesi coaching kali ini apa yang ibu ingin laksanakan dapat terwujud dan tercapai, sehingga visi dan misi yang akan dikembangkan tadi akan bisa dilaksanakan dengan baik sesuai harapan ya Bu ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu coaching kita kali ini. Semoga sesi coaching hari ini dapat menambah wawasan kita ya Bu ya. Mungkin saya akhiri, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Afrida. Sama-sama Bu. Oke, Ibu Afrida, Bu, selamat untuk pelaksanaan kegiatan coachingnya pada pagi hari ini Bu, yang berjalan sangat bagus dan luar biasa, dan sampai pada titik temu solusi dari permasalahan yang dialami oleh Ibu Ervin. Secara keseluruhan Bu Afrida, saya melihat Ibu telah menampilkan ketiga unsur, di mana unsur present atau kehadiran yang penuh sudah Ibu tunjukkan, kemudian mendengarkan dengan aktif,
dengan menggunakan rasa empati yang saya lihat tadi, kemudian sudah muncul pertanyaan berbobot. Bu Afrida, sambil kita evaluasi ya. Jadi tirta yang kita lakukan secara garis besar apa saja ya Bu Afrida? Kalau menurut saya tirta yang kita lakukan secara garis besar itu yaitu pertama adanya tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi dan bertanggung jawab. Itu saja Bu. Oke, Bu Afrida ya. Bu Afrida, kalau ada skala 1 sampai 10, saya beri Ibu di skala 9. Terima kasih Bu. Semoga kegiatan coaching ini Bu tidak hanya pada permasalahan rekan sejawat aja, tidak hanya pada siswa, Ibu bisa dari siswa tadi naik ke rekan atau siapa saja yang membutuhkan kalian Bu ya. Ya. Sampai di sini kegiatan kita pada pagi hari ini Bu. Sukses selalu buat Ibu Afrida. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Pagi Bu. Demikianlah praktik coaching kita dengan menggunakan alur tirta hari ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.